Tapi beberapa minggu inilah ada memang pihak pengusaha kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar, sehingga pihak pengusaha mencari alternatif lain yang saya dengar informasinya itu memakai bahan bakar dari bus. Jadi saya sebagai pengurus, sebagai orang lapangan, jangan sampai sehingga anak-anak tidak sekolah, juga guru-guru tidak melanjut berangkat ke pulau. Pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan negara. Oleh karenanya, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam keseluruhan proses pembangunan nasional. Demi menunjang asa pembangunan nasional lewat pendidikan, kesempatan dan akses ke tiap satuan pendidikan merupakan dua hal mutlak yang saling terikat. Jika dilihat dari kondisi geografisnya, luas wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepri mencapai 88.000 km persegi dengan luas daratan hanya 2,2%. Bintan tersusun atas 240 pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya berpenghuni, serta memiliki 10 kecamatan. Maka tak heran, dengan wilayah didominasi lautan, masyarakat kerap menggunakan moda transportasi laut demi menunjang mobilitas. Satu diantaranya menggunakan pompong. Pompong atau perahu tradisional merupakan alat transportasi laut dari kayu yang digerakkan dengan tenaga mesin diesel. Pompong kerap digunakan untuk mengangkut masyarakat berpindah-pindah pulau, tak terkecuali menjadi transportasi laut antar jemput guru dan siswa di Kabupaten Bintan. Adalah Rani, pengurus transportasi laut Pompong, yang kerap mengantar jemput guru dan siswa di wilayah Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang. Dirinya mengeluh tidak mendapatkan kuota bahan bakar minyak solar subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum laut. Kondisi ini dirasakan selama 3 tahun belakangan. Alhasil, dirinya terpaksa menyedot sisa minyak solar dari 2 unit bus sekolah. Cuma dapat kita beli pakai 2 kompas. Satu kompas itu kadang-kadang dapatnya 35 liter, 30 liter. Nah, setelah pas kita membawa anak sekolah di darat, setelah selesai ngantar, untuk besok nih kan beli lagi minyak. Jadi sisanya kita ambil separuhnya di bus kita yang antar anak sekolah yang di darat. Nah, separuhnya kita ambil untuk pupuk laut kita untuk membawa guru dari Sungai Enam dengan anak-anak sekolah juga antar-antar ke pulau-pulau. Yang itu pemerintah yang dijamin semua itu pemerintah sekolah mengangkutkan guru dengan anak-anak sekolah. Jadi kebutuhan kita sebenarnya Pak satu hari itu 240 liter. 240 liter. 240 liter karena pompa kita jumlah semua 24 buah. Nah, itu sangat kita membutuhkan. Jadi sekarang saya ini kerja sama Potatur. Saya membawa minyak biasanya dari darat pakai beli bawa pas beli di ini bawa ke bengkel kita sedut bagi-bagilah minyak untuk kita. Nah, kalau dari sini dari Sungai Enam ke Mantang Baru ke Pulau Dendun ke Mantang Besar ke Mantang Lama. Sudah itu dari sini juga kalau Sungai Enam ke Pulau Sirai ke Selat Limau. Nah, sudah itu dari Balai Motor Pantai Indah, pelabuhannya Pantai Indah, jemput guru juga bawa ke Telong, bawa ke Air Bukti, ke Tenggel. Nah, sudah itu nanti anak sekolahnya kita jemput dari Tenggel bawa ke Telong juga, yang mana SMP, SD, yang mana ada sekolahnya SMP, tak ada sekolahnya SMP di Tenggel harus bawa ke Telong.
Biasanya berapa orang? Buah pompong bisa kita muat, targetnya satu buah pompong cuma 23 orang. Walaupun memiliki dokumen lengkap, dirinya tidak mendapatkan BBM solar subsidi dari Pertamina Laut karena merupakan jatah milik nelayan. Sementara, ia membutuhkan 240 liter minyak solar untuk 24 pompong setiap harinya. Rani menambahkan, pihaknya memiliki kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan untuk antar jemput guru dan siswa ke pulau-pulau. Kerjasama dengan pemerintah itu berupa apa sih? Ambil kontrak, Pak. Oh, kontrak. Dari Dinas Pendidikan. Gitu. Berarti jatah minyaknya itu atau di Bisa kita jatah satu buah pompong kurang lebih 10 liter. ini apa sih harapannya, Pak? Harapan memang kalau bisa, Pak, kita mau minyak ini bisa kita beli untuk bisa membawa guru dengan anak-anak sekolah ke pulau. Harapan kita itu. Di samping jalan tidak ada, kita beli di kios-kios samping jalan ada. Kan ada ini kan, Pak, Pertamina di ini kan? Ada, Pak, cuma kita sudah ajukan, katanya Pertamina itu kan dia mencukupi untuk seperti pompong ini kan, ini udah punya surat diambil untuk jatah-jatah mereka, karena kita juga sudah siap juga dokumen-dokumen juga, surat-suratnya semua juga, cuma kita tidak bisa dapat jatah di situ. Pak, dengan Pernah keputusan minyak? putus minyak pernah ya? Ya pernah. Itu satu. Kalau di tahun ini sudah berapa kali? Kalau saya kurang lebih kalau umpamanya sampai ke Tenggel, sampai ke Nuling, di Manamari atau 10 hari tidak ada. Oh, pernah sampai putus gitu ya? Nah, jadi saya sebagai pengurus, sebagai orang lapangan, jangan sampai sehingga anak-anak tidak sekolah, juga guru-guru tidak melanjut berangkat ke pulau. Kami bertemu Noviriani, guru sekolah dasar 4 Mantang kelas jauh Pulau Sirai, yang setiap harinya menggunakan pompong untuk berangkat mengajar ke sekolah. Jarak dari kediamannya di Kecamatan Bintan Timur ke Kecamatan Mantang, yakni 6 km. Ia membutuhkan waktu 45 menit hingga 1 jam untuk sampai ke tempatnya mengajar. Noviriani guru SD. Iya, saya guru SD 004 Mantang di kelas jauh Pulau Sirai. Oke, Ibu dari Kecamatan Bintan Timur ya? Iya. Mau ke Kecamatan Mantang seperti itu, ke Pulau Sirainya ya? Iya, betul. Itu menempuh perjalanan berapa lama itu? Itu kalau cuaca bagus kurang lebih 45 menit, tapi kalau cuaca buruk angin kuat itu menempuh 1 jam lebih. 1 jam lebih ya? Iya. Memang setiap hari menggunakan pompong untuk mobilitas? Setiap hari. Setiap hari ya Bu ya? Pompong yang dari dinas. Ya, itu bersama dengan siswa-siswi juga atau seperti apa? Kebetulan siswa-siswi kami itu semuanya berada di Pulau Sirai, jadi hanya gurunya saja yang menggunakan pompong untuk ke sekolah. Oke, tanggapan Ibu Bu mengenai transportasi laut ini nih, sejauh ini bagaimana gitu? Apa yang dirasakan oleh guru ya atau pendidik gitu untuk mobilitas lah dari Kecamatan Bintan Timur ini ke Pulau Sirai sendiri? Oke, menurut saya karena memang salah satu-satunya transportasi yang kami gunakan transportasi laut, tidak ada transportasi darat, jadi merupakan transportasi yang satu-satunya harus kami gunakan. Itu sangat, ya sejauh ini cukup aman dengan pompongnya yang kondisinya baik, tapi emang di suatu momen apabila ada angin kuat, gelombang tinggi, masih riskan. Karena ya memang berbatasan langsung dengan laut lepas, itu saja sih kondisinya dengan kondisi alam dan cuaca buruk. Kalau untuk yang lain tidak ada. Oke, untuk sehari itu bolak-balik ke Kecamatan Bintan Timur ke Pulau Sirai itu berapa kali? Setiap hari sekali. Sekali berarti ya? Satu kali aja. Jadi pompong itu bawa guru dari Bintan Timur ke Pulau Sirai, kemudian dari time-nya pulang itu kisaran jam 12.30. Kembali lagi ke Bintan Timur. Ya, ada tidak kondisi di mana di suatu saat itu guru-guru atau pendidik gitu ya kesulitan gitu, maksudnya untuk mobilitas dari lokasi Ibu sendiri? Pernah tidak?
Itu di time momen awal tahun biasanya. Itu ada kesulitan memang, itu terkait anggaran mungkin ya kalau menurut saya. Itu memang pompong tidak jalan waktu itu, cuman hanya beberapa hari saja, setelah itu udah jalan lagi. Ya, tidak jalan itu apa faktor yang menyebabkan sepengetahuan Ibu? Sepengetahuan saya waktu itu faktor anggaran, karena di awal tahun ya, jadi tidak ada anggaran untuk akomodasi pompong terkait mengenai untuk BBM atau terkait dengan pembayaran TKM dan sebagainya gitu. Ya, tapi sejauh ini bagaimana? Sejauh ini aman. Setelah proses anggaran itu sudah baik, sampai sekarang itu pompong berjalan dengan lancar. Oke. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Tamsir mengatakan, Distrik Bintan mendapatkan laporan dari pengusaha pompong terkait keterbatasan bahan bakar minyak. Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan telah bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan layanan antar jemput guru dan siswa menggunakan bus dan pompong. Jadi memang kita terima laporan ya dari pengusaha itu sendiri. Kebetulan beberapa waktu yang lalu telepon kepada saya, Pak, gimana Pak? Anak-anak kita sekarang ini ada kendala untuk antar jemput pompong karena kita memang keterbatasan bahan bakar dan kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar. Selama ini memang syukur alhamdulillah lancar ya, tapi beberapa minggu inilah ada memang pihak pengusaha kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar, sehingga pihak pengusaha ya mencari alternatif lain yang saya dengar informasinya itu memakai bahan bakar dari bus. Jadi perlu saya sampaikan, informasikan bahwa kita memang ada kerjasama pada pihak ketiga untuk fasilitasi antar jemput anak sekolah, yaitu darat dan laut. Ya, kalau darat itu adalah bus ya untuk antar jemput anak-anak sekolah kita SD dan SMP, sedangkan untuk laut itu adalah pompong ya. Untuk bus itu sendiri itu kalau nggak salah saya ada sekitar 32 unit yang terjemput, yang anak-anak kita jauh tempat tinggalnya dari sekolah antara 10 sampai dengan 30 km. Kalau yang dekat-dekat itu biasanya menggunakan kendaraan sendiri atau diantar orang tuanya ataupun jalan kaki. Tapi untuk anak-anak kita yang tinggal jauh kita fasilitasi dengan antar jemput karena memang cukup rawan ya kalau kita biarkan anak-anak dengan menggunakan kendaraan sendiri ataupun antar jemput, itu cukup rawan karena harus melewati 3 lintas barat, tengah, timur. Nah ini rawan, mobilitas kendaraan cukup panjang, cukup ramai dan cukup jauh panjang. Nah kemudian yang berikutnya pompong. Nah pompong ini untuk antar jemput anak-anak kita yang tinggal di pulau-pulau yang memang tidak ada sarana pendidikannya. Sehingga supaya anak-anak itu tetap harus bersekolah ya, karena memang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, kita fasilitasi, pemerintah Kabupaten Bintan memfasilitasi anak-anak dengan antar jemput pompong. Ada pulau mungkin yang penduduknya hanya 30-40 KK, ada sekitar 5-6 orang. Kalau mau kita bangun sekolah di sana kan tidak efektif, tidak efisien karena jumlahnya memang sedikit, sehingga cara satu-satunya kita antar jemput anak-anak. Nah memang selama ini lancar, tak ada permasalahan ya, kendala, tapi memang kesulitan kita untuk mendapatkan bahan bakar tadi itu. Memang pengusaha lapor kepada kita, ini kalau memang tidak difasilitasi, tidak istilahnya usaha dari mungkin Pertamina untuk segera menyelesaikan bahan bakar ini, mungkin nanti efeknya adalah anak-anak kita itu tidak bisa sekolah ya, tidak bisa difasilitasi dengan pompong karena bahan bakar tidak ada. Dan usaha kita kemarin adalah dengan pihak ketiga supaya bisa nanti untuk diskusi lah, sharing kepada pihak Pertamina supaya memprioritaskan kepada pihak ketiga ini untuk bisa membantu, berikan kemudahan untuk mendapatkan bahan bakar minyak, sehingga nanti ya transportasi pelajar kita antar jemput anak-anak kita itu lancar kembali seperti semula. Sekarang memang jalan-jalan, tapi itu tadi ya pihak ketiga harus mengambil dari bahan bakar minyak dari mana-mana, sehingga mungkin dari eceran semua kan itu kan akibatnya kan tidak baik ya. Tamsir mengatakan,
Distrik Bintan tidak mengurus BBM jenis solar untuk kebutuhan angkutan sekolah ke pulau-pulau. Sebab pihaknya telah menganggarkan 2,7 miliar rupiah melalui pihak ketiga, yakni PT Aneka Jaya. Pihak ketiga menyediakan transportasi laut ya untuk antar jemput anak tadi itu. Nah, tanggung jawab berikutnya adalah pada pihak ketiga karena kerjasama kita adalah seperti itu. Masalah BBM, masalah apa itu adalah tanggung jawab daripada pihak ketiga. Kita nggak ada memfasilitasi misalnya mencarikan bahan bakar, yang nggak ada, itu tanggung jawab dia. Tapi kita juga kalau memang ada kesulitan seperti ini ya kesulitan banget, coba kita juga akan membantu lah pihak pengusaha supaya, karena ini kan untuk anak-anak kita ini, untuk masyarakat Bintan ini, supaya nanti bisa menjadi perhatian dari pihak Pertamina, menjadi prioritas kepada pihak Pertamina supaya pompong ini lebih mudah untuk mendapatkan bahan bakar tadi itu. Ya. Alhamdulillah kita sudah, kalau nggak salah saya terima laporan dari Pak Usni ya, Kabid SMP sama-sama dengan pihak ketiga. Semalam kalau nggak salah beliau ke Batam menemui Pertamina ya. Nanti saya minta mungkin hasil daripada pertemuan itu seperti apa, nanti mungkin bisa nanti saya sampaikan lagi lah untuk berikutnya. Mudah-mudahan berhasil lah, paling nggak ada kemudahan lah dari pihak Pertamina untuk mendapatkan bahan bakar minyak khusus untuk pompong ini. Baik, untuk di Kecamatan Bintan Pesisir dan juga Kecamatan Mantang sendiri berapa Pak jumlah kakak ataupun jumlah siswa lah yang kemudian mobilitasnya itu dari pulau ke pulau? Perkiraan kita itu sekitar seratusan lah ada ya untuk anak siswa SD dan SMP yang antar jemput. Karena jumlah pompong kita itu untuk seluruhnya itu ada 22 pompong ya yang antar jemput untuk sekitar lingkungan di Pulau Mantang, Kelong, kemudian Bintan Pesisir, kemudian ada Teluk Bintan juga kalau nggak salah saya, ada beberapa titik lah. Itu total yang kita fasilitasi sekitar seratusan ya, jumlah pastinya saya tidak tahu, tapi sekitar seratusan lebih ya. Kapasitas pompong itu, satu pompong itu bahkan ada yang 30 anak yang sekalian terjemput ya. Nah, kemudian ada juga pompong guru yang antar jemput untuk sekolah-sekolah kita yang ada di pulau-pulau, karena ada guru-guru kita juga yang tinggal di Kijang, Tanjung Pinang Kijang, jadi memang kita fasilitasi yang terjemputnya. Sementara Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bintan, Bani Suparti angkat bicara perihal keluhan pengelola transportasi laut antar jemput sekolah. Bani meminta PT Aneka Jaya selaku penyedia transportasi laut antar jemput sekolah mengurus sendiri kebutuhan bahan bakar minyaknya. Hal itu karena kebutuhan bahan bakar minyak telah tertuang dalam kontrak kerjasama antara Pemkab Bintan dengan pihak ketiga. Dinas Pendidikan masalah transportasi baik darat maupun laut kan. Nah di situ jadi sudah ikut masalah perbaikannya, masalah BBM-nya, masalah pokoknya yang jelas pompong itu harus terangkut anak-anak guru. Jadi pemerintah dengan adanya kontrak tadi ya nggak mau tahu BBM-nya dari mana, apakah subsidi apa enggak, yaitu pihak ketiga lah yang ininya. Gitu. Jadi sudah ikut semuanya lah di situ. Berarti adanya kontrak itu. Berarti kita dari Dewan sendiri minta bahwa pihak ketiga itu untuk bertanggung jawab terkait BBM itu Kak ya, karena sesuai dengan kontrak itu Kak ya. Sesuai dengan kontrak itu. Jadi semuanya ada di situ. Jadi masalah pembertaan yang tadi Pak Andre bilang itu masalah tidak dapat solar subsidi subsidi ya. Nah itu ya kami nggak tahu gitu. Yang jelas dengan anggaran yang sudah dianggarkan dan pendidikan untuk transportasi laut, ya itulah di situ semuanya, ikut di situ semuanya. Kalau harapannya yang jelas diadakan transportasi laut maupun darat itu kan tujuannya untuk anak-anak kita yang dari pulau-pulau ke transport untuk sekolah, apalagi di SD SMP itu kan, itu memang sekolah pendidikan wajib gitu ibaratnya, pendidikan dasar, jadi harus jangan sampai anak-anak jangan sampai ada yang nggak terangkut dengan adanya transportasi, karena pemerintah sudah menghitung betul-betul tuh berapa pompongnya, berapa anggarannya ke situ. Jadi biar semua itu bisa
bersekolah, anak-anak yang di pulau itu dengan adanya transportasi ini. Makanya pemerintah menyediakanlah transportasi laut, darat, nah itu harapannya. Dan jelas kepada pihak ketiga ya mungkin harus lebih bagus lah ininya, pelayanannya, baik transportasinya, jangan sampai mereka sebut yang heboh transportasi darat itu kan yang bisnya sudah agak ini gitu, perlu perbaikan lagi, nah harus ditingkatkan lagi.